Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Pertemuan yang lalu kita masih dalam makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada penjelasan beliau, wa ma'nal hadisi anna talaffudha bi syahadati yastalzimu an yukaffira wa yunkira kula ibadatin li ghairillah kadu'atil amwati wa ghairihi. Maka makna hadis, melafatkan syahadat itu menuntut mengkufuri, mengingkari semua ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang berikrar asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah, konsekuensinya semua ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu harus dikufuri, diingkari. Mengkufuri itu meyakini batil, meyakini keliru, kemudian ditinggalkan. Kalau punya kemampuan itu dihilangkan, itu mengkufuri. Contohnya kadu'a il amwat wa ghairihi, seperti doa kepada orang yang mati. Kenapa kok Syekh menyebutkan permisalannya doa kepada orang yang mati? Ini yang paling merata. Termasuk di negeri kita, permintaan kepada orang yang mati. Walaupun dengan alasan ini sekedar tawasul, sekedar perantara. Tapi itu hati-hati. Kalau seorang mengikrarkan dua kalimat syahadah, kalimat la ilaha illallah, ibadah kepada selain Allah itu harus dikufuri. Kemudian wal gharibu, cuman yang aneh, anna ba'dal muslimina yaqulunaha bi alsinatihim wa yuhalifuna maknaha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Cuman yang aneh, sebagian muslim mereka mengucapkan dengan lisan mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mereka selisih maknanya
dengan perbuatan dan doa mereka kepada selain Allah. Yang pernah kita kasih contoh, acara haul, perayaan kematian, itu sudah nggak ada contoh dari Nabi. Ya, mereka bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang mimpin di situ ngajari minta kepada selain Allah. Madad ya Syaihi Zaini. Minta diberikan kelapangan dalam kehidupan kepada orang yang mati. Lah ini kan bertolak belakang. Lesannya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi lain di situ meminta kepada kuburan. Ini aneh ini. Menunjukkan mereka tidak paham. Kayak terakhir yang Gucci apa itu loh. Itu kan pas kasih sajen, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mudeng ora itu? Kalau la ilaha illallah itu semua ibadah harus diberikan hanya kepada Allah. Bukan malah kasih sajen. Akhirnya Allah libas semua itu, entek, hancur itu. Jamaah hormati, ini yang aneh. Makanya penting seseorang mendakwakan la ilaha illallah, syarat-syaratnya diterangkan. Ini saudara yang saya hormati, masih membahas tentang kelengkapan poin yang keempat di pertemuan yang lalu. Poin yang kelima, la ilaha illallah itu asasut tauhid wal Islam. Pondasi tauhid dan Islam. Wa manhajun kamilun lil hayat. Jalan kesempurnaan untuk kehidupan. Ini pentingnya la ilaha illallah. Pondasi akidah. Pondasi akidah, pondasi Islam. Makanya Islam itu dibangun di atas 5. 1, 2 kalimat syahadah, 2 sholat. Pondasinya 2 kalimat syahadah. Sholat akan benar. Puasa akan diterima, haji akan diterima, zakat itu akan diterima. Kalau dibangun di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya disebut sebagai pondasi akidah, pondasi Islam. Pondasi akidah. Apa itu akidah? Akidah itu rukun iman yang 6. Pertama kali, antuk minabillah. Kemudian, jalan sempurna untuk kehidupan. Orang itu, kesempurnaan kehidupan dia, itu jalannya cuman akidah. Kalau akidahnya rusak, sudah hancur. Sudah hancur. Orang itu kalau akidahnya rusak, dirinya tidak ada nilai. Kehidupannya akan hancur. Karena syirik itu sumber kehancuran kehidupan. Sampai dalam ayat, sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asraku billahi ma lam yunazzil bisultana. Kami akan lemparkan dalam hati orang yang kafir rasa takut. Dengan sebab mereka mensekutukan Allah tanpa ilmu. Kehidupannya terisi dengan ketakutan. Orang kalau hidupnya sudah takut, nggak ada kebahagiaan. Nah ini jalan sempurna bagi kehidupan itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yatahaqqaqu bitaujihi kulli anwa'il ibadati lillah. Penerapannya, jadi la ilaha illallah itu penerapannya mengarahkan semua jenis ibadah lillah, hanya kepada Allah. Makanya kapan seseorang ibadah masih diberikan kepada selain Allah, wedi, ya, sama sing bau raksa, jin-jin, diyakini selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan madarat, masih percaya dukun itu mengetahui perkara yang gaib. Saudara yang saya hormati, belum menerapkan la ilaha illallah. Orang yang seperti itu belum menerapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu penerapannya bitaujihi kulli anwa'il ibadati lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza hada al muslimu lillah wa da'ahu wahdahu wa takamali syar'i duna ghairihi. Yang itu nanti apabila seorang muslim tunduk kepada Allah, doa hanya kepada Allah semata,
Disebutkan contoh ibadah doa. Kenapa? Karena semua ibadah itu intinya doa. Intinya adalah doa. Nah, itu hanya kepada Allah. Berhukum dengan syariatnya, bukan selainnya. Kalau la ilaha illallah, tapi masih berhukum dengan selain syariat Allah. Apalagi diyakini, oh, hukum selain syariat Allah itu sama dengan syariat Allah. Boleh. Ya. Atau bahkan lebih baik. Itu tauhid. Tauhid itu siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, diyakini sama dengan syariat. Diyakini lebih baik daripada syariat. Diyakini pembolehannya. Ini berarti belum menerapkan la ilaha illallah. Poin yang kelima. Hadapkan kepada diri kita, sudahkah kita terapkan la ilaha illallah? Coba koreksi masyarakat kita, sudahkah mereka menerapkan la ilaha illallah? Kalau belum, galakkan. Diri kita perbaiki, masyarakat kita diperbaiki, karena ini pokok penting. Poin yang kelima. Poin yang keenam. Dibawakan ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, al-ilah, la ilaha. Apa al-ilah itu? Huwaladhi yuta'u wa la yu'sa, haibatan wa ijlalan wa mahabbatan wa haufan wa roja'an wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu wa du'aan lahu. Ilah itu yang ditaati, tidak dimaksiati. Tapi ditaati tidak dimaksiati itu haibatan wa ijlalan, disertai dengan penghebatan, pengagungan. Allah zat yang maha hebat. Pengagungan. Ya, cinta, takut, harapan, tawakal, meminta, berdoa. Itu yang disebut dengan ilah. Makanya kalau seorang taat kepada selain Allah sebagaimana taatnya kepada Allah. Contohnya, taat kepada tokoh dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu berarti menjadikan tokoh itu sebagai ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Kalau cinta ibadah, yang cinta ibadah itu melahirkan ketundukan, melahirkan ketaatan yang sempurna, diberikan kepada selain Allah, berarti selain Allah itu jadikan ilah. Makanya kata ulama kasih contoh, kalau cinta Nabi itu cinta ma'allah, itu syirik. Tapi kalau cinta kepada Nabi, mahabbatun lillah, cintanya karena Allah. Apa cinta kepada Nabi tandingan bagi Allah? Ulama kasih contoh, kalau disebutkan nama Allah tidak takut, disebutkan nama Nabi takut, gemetar saking cintanya. Contohnya mendolimi orang, itakillah ya akhi, takut sama Allah, santai baik. Tapi begitu disebutkan, oh kowe sampean ora diakoni umat Muhammad, langsung merinding, nangis, takut. Melebihi cintanya kepada Allah, syirik. Itu berarti menjadikan selain Allah sebagai ilah. Harapan, permintaan, kayak kepada penghuni kubur kan begitu. Minta kepada penghuni kubur. Ya. La yasluhu hada kulluh illa lillahi azza wa jalla. Semua ini tidak layak kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Ditaati tidak dimaksiati, dengan penuh penghebatan, dengan penuh pengagungan, cinta, harapan, takut hanya kepada Allah. Selainnya nggak layak. Selainnya tidak layak, apalagi permintaan. Orang itu bisa memberi karena tiga. Satu, memiliki. Yang kedua, ya, memiliki andil. Jan itu dudunggonku kabeh mas, saya tapi punya sebagian kepemilikan. Itu bisa memberi. Yang ketiga, seseorang itu bisa memberi kalau dia ada wewenang. Wekmu tok dudu. Tapi kemarin yang punya sudah meling, sapa sing butuh wae ono. Coba selain Allah Subhanahu wa taala, tiga-tiganya enggak punya. Tiga-tiganya enggak punya. Hak memberi cuman Allah Subhanahu wa taala semata. Punya andil kekuasaan Allah enggak punya. Makanya enggak layak. Faman asraka makhluqan fi syai'in min hadil umuri
allati hiya khasaisul ilahi kana dzalika qadhan fi ikhlasihi fi qaulihi la ilaha illallah. Maka siapa yang mensekutukan Allah dengan makhluk dalam perkara-perkara ini, jadi kekhususan ilah diberikan kepada selain Allah. Tadi kita kasih contoh, taat mutlak kepada pimpinan dalam perkara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu berarti kamu jadikan selain Allah sebagai sekutu. Sebagai sekutu berarti ada celaan, ada kekurangan ikhlas dalam ucapan la ilaha illallah. Karena orang kalau la ilaha illallah ikhlas, karena itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk bihasabi ma fihi min dalika. Maka ketika di dalamnya ada penghambaan kepada makhluk sesuai dengan apa yang ada di dalamnya tentang itu. Ini rincian yang keenam. Jadi ilah itu yang layak cuman Allah. Yang layak cuman Allah Subhanahu wa taala, selainnya la yasluh, tidak layak. Poin yang terakhir, kalimat la ilaha illallah tanfa'u qailaha idalam yankudha bisyirkin fahiya syabihatun bil wudu alladhi yankudul hadas. La ilaha illallah ini memberikan manfaat kepada yang mengucapkan selama tidak terbatalkan dengan syirik. Jadi kalau melakukan kesyirikan batal. Kalau batal nggak ada manfaat. Sama seperti wudhu yang kemarin sudah kita bahas dalam fikih. Wudhu itu kalau batal dengan hadas nggak manfaat. Walaupun wudhunya itu wah niatnya tulus, baca bismillah, basuh dua telapak tangan itu sempurna, selai-selai jari tangan. Ya, kumur-kumur itu ambil satu tangkupan tangan, pakai kumur-kumur sedot ke hidung tangan kiri. Ya, mengeluarkan kotoran dari hidung, sempurna. Setelah itu doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahkan lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi begitu melangkah mau ke masjid ngentut, nggak faedah itu. Balani wudune, tapi mau wudune wis apik itu. Lah ning ngentut no. La ilaha illallah pun juga demikian. Ketika terbatalkan dengan syirik. Kenapa kok disebutkan syirik? Ini yang paling besar. Makanya kemarin dibahas di Al-Umar ya, tentang 10 pembatal Islam. Pertama kali syirik. Karena disebutkan pertama kali paling banyak terjatuh dalam kesyirikan. Walaupun yang besar 10 itu. Itu nanti tauhidnya sama sekali tidak bermanfaat. Maka na akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk jannah, dengan catatan tidak terbatalkan dengan pembatal tauhid. Selesai. Berpindah pada makna Muhammad Rasulullah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Mengimani bahwasannya Muhammad itu diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diimani. Beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nusaddiqu fima akhbar, membenarkan kabar. Kayak bulan Rajab itu kalau orang awam perayaan Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj itu termasuk ujian keimanan. Siapa yang benar keimanannya dan siapa yang imanannya tidak benar. Kalau benar keimanannya, oh sudah. Nusaddiqu fima akhbar. Kan Nabi menghabarkan semalam itu aku diajak malaikat Jibril naik kendaraan buraq dari Masjid Al-Haram sampai Masjid Al-Aqsa, naik ke langit yang ketujuh menghadap Allah, turun lagi, balik lagi. Di masa itu, saudara yang saya hormati, pulang pergi ditumpuh dalam kurun waktu 1 malam. Padahal Masjidil Haram di Mekah, Al-Aqsa di Palestina. Naik ke langit 7, satu langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Berarti aduh banget. Iya.
Iya, kendaraannya apa? Buruk. Buruk itu nanti diterangkan dalam riwayat, sak jangkaan itu sejauh pandangan mata. Wah, kecepatannya berarti luar biasa itu. Ya, satu langkah itu sejauh pandangan mata. Ini harus diimani. Walaupun, wah, golek anak-anak buruk ini ngendi ya? Ya, nggak ada. Nggak ada, itu khusus kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hormati, dibenarkan apa yang dihabarkan. Tuti'uhu fima amara, ditaati apa yang beliau perintahkan. Nuti'uhu. Wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. Wa na'budullaha bima syara'a, kita sembah Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu makna syahadat Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 ini. Coba kita hadapkan kepada diri kita. Bener urung syahadat Muhammad Rasulullah. 5 ini sudah ada dalam diri kita. Kabar Nabi dipercaya, perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan, ibadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Sudah. Kalau belum, berarti syahadatmu belum kamu terapkan. Apa ada? Lah di masyarakat kita banyak itu. Orang yang syahadatnya Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kabar dari Nabi tenan apa ora? Masih nggak percaya. Begitu datang perintah dari Nabi, sik. Ya, jangankan kalau sik malah ditentang itu. Begitu datang larangan dari Nabi, dilanggar, diterjang, ibadahnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu namanya syahadat yang belum terterapkan. Wallahu ta'ala alam. Dibawakan ucapan Syekh Abdul Hasan Nadwi dalam kitabnya Nubuwah dengan kalimat Al-Anbiya kana awalu da'watihim wa akbaru hadafihim fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin huwa tashihul aqidati fillah. Kata beliau, para nabi awal dakwah mereka, tujuan mereka yang paling besar setiap zaman, setiap tempat, bi'ah, lingkungan, itu membenarkan akidah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tashihu sillati bainal abdi wa rabbi, membenarkan hubungan antara hamba dengan sang pencipta. Apa hubungan hamba dengan sang pencipta? Ibadah. Makanya sholat itu silah bainal abdi wa rabbi, hubungan antara seorang hamba dengan sang Tuhan. Dakwah ilal ikhlasi, ila ikhlasi dini lillah, berdakwah supaya agama itu hanya untuk Allah. Wa ifradil ibadati lillahi wahdah, kemudian mengesahkan ibadah hanya untuk Allah, bahwasanya Allah an-nafi ad-dar, satu-satunya zat yang mendatangkan manfaat melak madarat. Demikian pula al-mustahiqu lil ibadah, yang berhak mendapatkan ibadah, doa, kemudian sandaran, kemudian menyembelih semata. Kana hamlatuhum murakazatun muwajahatun ila alwasaniyah fi usurihim. Yang membawa mereka seperti itu karena di masa itu ada markas yang mengarahkan kepada keberhalaan. Kan ada di setiap masa itu kelompok tertentu yang mereka itu galak nih tentang syirik. Galak kan tentang syirik. Ya. Al-mumassalatu bisuratin wahidah, yang tergambar dalam satu bentuk yang jelas, ibadah kepada berhala, kepada patung-patung, kepada orang soleh yang disucikan, baik yang hidup ataupun yang mati. Kenapa kok makna Rasulullah SAW setelah disebutkan maknanya dikasih contoh tentang misi dakwah para nabi, supaya nanti kita perhatian. Kamu syahadat Muhammad Rasulullah? Iya. Ingat, dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu pertama kali tujuan paling besar itu pembenaran akidah. Itu tauhid. Berarti kalau seorang berdakwah tidak dengan kepada tauhid yang dipentingkan, ning ngakune Muhammad itu
nabi kami. Berarti kamu belum pas dalam penerapan kesaksian Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi ketika diutus kepada satu kaum, pembenaran seputar perkara akidah. Bener ke si akidah? Seputar perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lah kita juga begitu. Makanya kalau pengen mengamalkan Muhammad utusan Allah, coba diri kita. Tauhidnya dulu. Keluarga kita, masyarakat kita juga begitu. Poin pertama. Yang poinnya kedua. Nabi kita Muhammad SAW kul la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal amal minal khair wa ma masaniya su in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Katakan Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk diriku kemanfaatan. Tidak memiliki kemampuan menolak madarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau aku tahu yang gaib, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak tersentuh kejelekan. Tidaklah aku kecuali pemberi peringatan, pemberi kabar gembira bagi kaum yang yakin. Ini saudara yang saya hormati, pelajaran pertama, Nabi tidak punya kemampuan untuk diri menggapai manfaat, menolak madarat kecuali atas kehendak Allah. Kalau Nabi saja nggak mampu, apa meneh kok wong ngakune keturunan Nabi, hanya ngakune. Ini bener apa ora? Masih diperselisihkan. Apalagi kok jauh lagi umate. Lah Nabi aja nggak mampu ya? Masa umatnya diyakini, wah itu sakti mandraguna. Sakti kok mati. Saudara yang saya hormati, ini poin pertama. Yang kedua, Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Lah kok tokohnya dianggap tahu perkara yang gaib? Ini hati-hati. Hadis dibawakan hadis la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan memujiku secara berlebih sebagaimana orang Nasara. Orang Nasara itu memuji Isa berlebih. Akhirnya diyakini salisu salasa, salah satu dari 3 unsur ketuhanan, trinitas. Diyakini sebagai anak Tuhan, waliyadzubillah, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Ini kata Nabi, jangan, tapi aku hamba dan utusan Allah. Kalau beliau hamba, tidak punya sifat ketuhanan. Kalau beliau hamba, itu menyembah. Kalau beliau utusan Allah, 5 tadi. Diimani dengan benar, beliau utusan Allah, dipercaya kabarnya, perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan, beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh. Ini beliau melarang itra. Itra itu azyadah, tambahan, wal mubalaghah, berlebihan dalam memuji. Fala nada'uhu min dunillah, jangan kita doai sebagai selain Allah, sebagaimana orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Akhirnya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Makanya wa alamana annakula, beliau mengajari kepada kita untuk berucap Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Sudah kita terangkan. Poin yang ketiga, inna mahabbatar rasul takunu bi taatihi fi du'aillahi wahda wa adami du'ai ghairihi walau kana rasulan awaliyan muqarraban. Lah termasuk cinta Rasul itu taat kepada beliau. Orang kalau cinta taat. Kenapa kok disebutkan cinta? Kebanyakan di masa sekarang sing solawatan jingkrak-jingkrak. Ya, amalannya nggak nyontoh Nabi, nguri-uri kuburan. Apa dakwaan mereka? Kami pecinta-pecinta Rasul. Ya, Ahbabul Mustafa katanya. Kalau orang cinta itu taat. Kamu sudah taati? Rasul meminta kita hanya berdoa kepada Allah semata. Sudah kamu taati? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah. Kalau minta tolong sama Allah. Sudah kamu taati? Belum. Berarti dakwahan cintamu gombal. Ini saudara yang saya hormati, poin yang ketiga. Rasul SAW idza nazala bihamun aw ghamun. Kalau beliau tertimpa kesedihan, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta diangkat musibah ini. Ya, nanti ucapan penyair, Allah as'alu an yufarrija kuraban
fal karabu la yamhu ilallah. Maka Allah tempat meminta untuk dihilangkan kesempitan-kesempitan. Dan kesempitan itu tidak ada yang mampu menghilangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita baca. Nanti pertemuan yang akan datang masuk pada penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu taala alam. Demikian, masih ada sedikit waktu, barangkali ada yang tanyakan. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.